Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia pada kali ini. Yang akan kita bahas adalah materi kelas 10, yaitu tentang struktur atom. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi struktur atom kali ini. Struktur atom, kali ini kita akan membahas definisi dari atom terlebih dahulu. Atom merupakan dasar dari suatu materi, dan di dalam atom itu nanti terdapat inti atom atau bahasa kimianya adalah nukleus, dan nukleus ini akan dikelilingi oleh awan elektron yang terus bergerak mengelilingi nukleus atau inti atom. Contoh beberapa atom antara lain adalah H itu hidrogen, lalu Na itu natrium, K itu kalium, Li litium, Mg magnesium, Al itu aluminium, dan Ca itu kalsium. Selanjutnya, di dalam atom terdapat 3 macam partikel, yaitu partikel yang pertama adalah proton, lambangnya P1 dan 1. Angka 1 yang di bawah ini menunjukkan muatan dari proton, berarti muatannya adalah 1 atau positif. Sedangkan yang angka 1 di bagian atas itu adalah menunjukkan massa proton. Partikel yang kedua itu adalah partikel neutron. Lambangnya adalah 0 dan 1, lalu huruf N kecil. Partikel neutron bermuatan 0, itu artinya partikelnya bermuatan netral, sedangkan massanya adalah 1. Selanjutnya partikel elektron, yaitu lambangnya E, angkanya -1 dan 0. -1 berarti menunjukkan partikel elektron bermuatan negatif dan massanya sebesar 0. Partikel proton dan neutron seperti pada gambar ini terletak di dalam inti atom. Jadi nukleus terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan partikel elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Selanjutnya kita ke lambang dari suatu atom. Suatu atom dilambangkan dengan huruf X, lalu ada A dan Z. Keterangannya, X itu adalah lambang dari atom. Seperti misalnya ini nanti, hidrogen lambangnya H, natrium lambangnya Na, kalium lambangnya K, dan seterusnya. Lalu yang A itu artinya nomor massa. A itu rumusnya adalah P ditambah N atau proton ditambah neutron. Sedangkan Z itu adalah nomor atom yang menunjukkan besarnya Z itu sama dengan proton sama dengan elektron. Sekarang kita ke latihan soal penentuan jumlah proton, neutron, dan elektron. Di sini terdapat soal kita diminta menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom berikut. Yang pertama adalah Na atau natrium dengan memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23. Langsung kita jawab, Na 1123 itu artinya Z atau nomor atom sesuai jumlahnya dengan proton, sesuai jumlahnya dengan elektron, berarti Z yang 11. Jadi langsung didapat protonnya 11, elektronnya 11. Selanjutnya tadi ada rumus A sama dengan P ditambah N. A itu artinya nomor massa, berarti 23 sama dengan protonnya tadi sudah didapat 11, lalu ditambah neutron. Berarti didapat hasilnya neutronnya sebanyak 12. Jadi sudah didapat
3 macam partikel, protonnya 11, elektronnya 11, dan neutronnya 12. Lalu ke atom K. K 19, lalu nomor masanya 39. Berarti Z itu menunjukkan jumlah proton, menunjukkan jumlah elektron sebesar 19. Sedangkan A tadi rumusnya adalah P ditambah N. A-nya sebesar 39. Sama dengan P-nya tadi sudah didapat 19, lalu ditambah N. Berarti didapat jumlah neutronnya sebesar 20. Jadi didapat pada K protonnya 19, elektronnya 19, dan neutronnya 20. Kita lanjutkan ke atom Mg. Mg memiliki nomor atom 12 dan nomor masanya 24. Berarti Z-nya kita tuliskan sejumlah proton, sejumlah elektron, yaitu 12. Lalu A tadi rumusnya proton ditambah neutron. A-nya kita tuliskan 24 sama dengan protonnya didapat 12 lalu ditambah neutron. Jadi didapat N-nya sama dengan 12. Jadi pada Mg itu protonnya 12, elektronnya 12, dan neutronnya 12. Kita lanjutkan ke atom F. 19. F itu adalah atom fluor atau fluorin. Z-nya sebesar P sebesar E, jumlahnya adalah 9. Lalu A itu sama dengan P plus N. A-nya didapat 19 sama dengan P-nya tadi sudah didapat 9 ditambah N. Maka neutronnya didapat 10. Kita lanjutkan ke atom Br. Br memiliki nomor atom 35 lalu nomor masanya 80. Berarti Z itu sama dengan P sama dengan E sebesar 35. Lalu kita ke rumus A sama dengan P plus N. A-nya didapat 80, P-nya sudah didapat 35 lalu ditambah N. Hasilnya N sama dengan 45. Jadi pada atom Br atau bromium, protonnya 35, elektronnya 35, dan neutronnya 45. Satu lagi pada atom Ca, yaitu kalsium. 20 nomor atomnya, nomor masanya 40. Maka kita tentukan Z-nya sebesar P sebesar E itu sebesar 20. Lalu A sama dengan P plus N. A-nya didapat 40. Lalu protonnya juga 20 plus N. Jadi N-nya juga hasilnya 20. Jadi pada atom Ca atau kalsium, protonnya 20, elektronnya 20, dan neutronnya juga 20. Kita lanjutkan ke materi tentang ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion positif artinya melepaskan elektron, ion negatif artinya menangkap elektron. Langsung kita ke latihan soalnya. Kita diminta menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion berikut. Ion yang pertama adalah Na bermuatan plus atau plus 1. Nomor atomnya tetap 11, nomor masanya tetap 23. Langkah pertama kita menentukan Z
atau nomor atom menunjukkan jumlah proton saja kalau dalam ion. Berarti jumlahnya adalah 11. Berikutnya tadi rumusnya A sama dengan proton ditambah neutron, lalu A-nya 23 sama dengan protonnya 11 ditambah neutron, maka neutronnya didapat 12. Yang berbeda adalah jumlah elektronnya. Elektronnya rumusnya adalah Z. Jika ini bermuatan positif, rumusnya berubah menjadi negatif. Dan ini adalah muatannya plus 1, maka hasilnya 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jadi ini perbedaan pada ion. Protonnya sejumlah 11, neutronnya 12, dan elektronnya 10. Kita lanjutkan ke ion berikutnya, yaitu ion magnesium memiliki muatannya 2+, nomor atomnya 12, nomor masanya 24. Berarti langkah pertama Z sama dengan P sama dengan 12. Lalu tadi ada rumus A sama dengan P plus N. A-nya kita tulis 24 sama dengan P-nya didapat 12 plus N. Maka didapat jumlah neutronnya sebanyak 12. Selanjutnya elektron itu adalah rumusnya Z dikurang dengan muatan. Muatannya di sini 2+, berarti dikurang 2. Hasilnya Z-nya adalah 12 dikurang 2, hasilnya 10. Jadi pada ion Mg2+, protonnya 12, neutronnya 12, dan elektronnya 10. Selanjutnya ke ion aluminium bermuatan 3+. Kita tuliskan Z sama dengan P sama dengan 13. Lalu A sama dengan rumusnya P plus N. A-nya sebesar 27 sama dengan 13 plus N. Maka neutronnya didapat sebesar 14. Dan mencari elektron itu adalah rumusnya Z dikurang dengan muatan. Muatannya adalah 3 sama dengan Z-nya adalah 13 dikurang 3 sama dengan 10. Jadi pada atom aluminium bermuatan 3+ itu protonnya 13, neutronnya 14, dan elektronnya 10. Kita lanjutkan ke ion berikutnya. Di sini ada ion kalsium bermuatan 2+. Kita tuliskan Z sama dengan P berarti sama dengan 20. Lalu A tadi rumusnya P plus N. A-nya 40 sama dengan P-nya sudah didapat 20 ditambah N, maka N-nya didapat sebesar 20. Selanjutnya elektronnya adalah Z dikurang muatannya. Muatannya adalah 2+. Berarti hasilnya Z-nya 20 dikurang 2, hasilnya 18. Jadi pada ion Ca protonnya 20, neutronnya 20, dan elektronnya 18. Kita lanjutkan ke ion oksigen, muatannya adalah 2-. Dicari dulu Z sama dengan P sama dengan 8. Lalu A itu sama dengan P plus N. A-nya didapat 16 sama dengan 8 plus N, maka N-nya didapat 8. Lalu yang terakhir, elektron itu sama dengan Z ditambah muatan. Karena muatannya negatif, maka rumusnya menjadi plus muatan. Besarnya E sama dengan
8 ditambah 2 hasilnya 10. Jadi pada ion oksigen protonnya 8, neutronnya 8, dan elektronnya 10. Kita lanjutkan ke ion berikutnya, yaitu ion fluorium bermuatan -1. Kita hitung Z sama dengan P itu sebesar 9. Berikutnya A, rumusnya tadi proton ditambah neutron, A-nya 19 sama dengan 9 ditambah neutron, berarti neutronnya didapat sebesar 10. Selanjutnya elektron, tadi rumusnya adalah Z plus muatan. Karena ini muatannya negatif, maka rumusnya berubah menjadi Z plus muatan. Hasilnya adalah 9 plus 1 sama dengan 10. Jadi pada atom fluorium, protonnya 9, neutronnya 10, dan elektronnya 10. Yang terakhir, kita lanjutkan pada ion bromium. Muatannya juga masih sama -1. Z sama dengan P sama dengan 35. Lalu A sama dengan P plus N. A-nya adalah 80 sama dengan P-nya 35 ditambah N, maka N-nya didapat 45. Selanjutnya, elektronnya adalah Z ditambah muatan. Karena rumusnya muatannya maka rumusnya menjadi plus muatan. Jadi besarnya elektron adalah 35 ditambah 1 sama dengan 36. Jadi pada ion bromium, proton sebesar 35, neutron 45, dan elektron 36. Demikianlah pembahasan materi kimia kelas 10 ini, yaitu tentang partikel, elektron, proton, dan neutron. Dan selanjutnya, jika kalian ingin mengevaluasi diri kalian, maka kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Terdapat 2 macam soal. Yang pertama, kita diminta menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom berikut. Ada 6 macam atom, A, B, C, D, E, F. Dan pada soal yang kedua, kita diminta menentukan jumlah partikel proton, elektron, neutron pada ion berikut. Ada 6 macam ion, yaitu A, B, C, D, E, F. Alhamdulillah, pembahasan materi kimia kali ini, yaitu tentang partikel penyusun atom, telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal yang lebih banyak tentang materi ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.